Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmi Putri, NIM 1919 1040 1047. Saya dari Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan dibuatnya vlog ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Proses Industri Kimia kelas B dengan dosen pengampu Ibu Hari Susanti STMT. Tujuan dibuatnya vlog ini juga adalah untuk memberikan sedikit informasi mengenai salah satu unit alat yang digunakan di industri batubara, di mana industri yang saya pilih adalah PT Nanriang di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Yang akan diulas pada vlog kali ini adalah mulai dari proses apa yang terjadi pada alat tersebut, kemudian spesifikasi alat, kemudian rekomendasi merek atau supplier, kemudian seberapa penting sih alat tersebut dioperasikan di PT tersebut, yaitu di PT yang saya pilih, PT Nanriang. Kemudian bagaimana wujud atau bentuk atau gambar ilustrasi dari alatnya itu sendiri seperti apa. Lanjut ke pembahasan. Alat yang saya pilih untuk diulas kali ini adalah crusher. Crusher merupakan alat penghancur yang sering digunakan pada industri, terutama pada crushing plant sebagai primary crusher atau secondary crusher. Crusher ini bertujuan untuk memperkecil ukuran material atau produk, di mana konsumen itu seringkali membutuhkan produk dalam ukuran yang kecil. Crusher ini memiliki kekuatan anti tekanan yang tinggi dalam menghancurkan bahan hingga 320 megapascal. Dari literatur yang saya baca, PT Nanriang ini menggunakan crusher dengan jenis jaw crusher dengan tipe Nordberg C series dengan kapasitas 135 ton per jam. Jaw crusher ini merupakan alat yang konstruksinya sangat sederhana sehingga tidak memerlukan peralatan yang cukup rumit. Jaw crusher ini banyak dipilih oleh perusahaan tambang, khususnya PT Nanriang, untuk menjadi alat penghancur di primary crusher atau secondary crusher. Jaw crusher ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan partikel dari ukuran 20 sampai 60 cm dengan kapasitas dari 10 sampai 200 ton per jam. Untuk proses yang terjadi di dalam jaw crusher itu sendiri adalah yang pertama dimulai dari batu yang akan dihancurkan akan masuk ke dalam feed opening, di mana di feed opening itu ada movable jaw atau bagian jaw yang bergerak. Nah, di situ nanti akan bergerak ke belakang atau ke depan. Nah, akibatnya dari eccentric shaft yang digerakkan oleh flywheel tadi, yang sumber penggeraknya adalah motor listrik, batu yang tadi akan dihancurkan oleh kedua buah rahang jaw yang bergerak. Nah, kemudian batu yang telah hancur akan keluar melalui discharge opening. Discharge opening ini dapat diatur lebarnya dengan menyetel atau mengatur baut adjustment-nya. Nah, ukuran batu yang dipecah itu tergantung dari ukuran jaw crusher atau feed opening, tanpa menyebabkan batu lompat keluar pada saat dipecahkan. Kemudian, hal ini juga tergantung pada kekerasan batu yang dipecah. Tetapi, bila ukuran batu yang akan dipecah itu terlalu kecil, maka akan menyebabkan kehausan pada bagian bawah jaw crusher dan tidak ekonomis dalam prosesnya. Untuk spesifikasi dari jaw crusher tipe Nordberg C series itu sendiri banyak, karena modelnya ada macam-macam dari C80, C96, C106 sampai ke C200, dimana semakin naik tipenya maka darinya akan semakin besar, tetapi kecepatan putarannya akan semakin kecil karena semakin banyak beban yang dihancurkan. Kemudian untuk beratnya dari 7 ton hingga ke 124 ton. Kemudian untuk operasional, berat operasionalnya yaitu berat setelah ditambah beban itu dari 9,3 ton hingga 147 ton. Untuk spesifikasi di segi feed opening sama kapasitasnya itu juga berbeda-beda. Banyak pilihannya dari model C80 sampai C200. Kalau untuk C80 itu feed openingnya lebar kali kedalamannya itu 800 dikali 510 mm dengan kapasitas feednya 335 metric ton per hour atau 335 ton per jam. Kemudian untuk maksimum setting feednya 514 metric ton per hour atau 514 ton per jam, hingga ke model C200 dengan lebar 2000 dikali 1500 mm dan untuk feed kapasitinya 1435 metric ton per hour atau 1435 ton per jam. Kemudian untuk maksimum setting feednya adalah 2462 metric ton per hour atau sekitar 2462 ton per jam. Kemudian seberapa penting
alat crusher itu dioperasikan di industri batubara, khususnya di PT Nantiang, karena crusher itu kan tujuannya alat itu untuk permukaan atau untuk pengacuran material, khususnya untuk pengacuran batubara dari ukuran yang masih relatif besar ke ukuran kecil yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, karena batubara hasil penambangan itu ukurannya masih relatif besar, dari mulai 20 sampai 60 cm. Nah, itu nanti akan menyulitkan konsumen atau menyulitkan produsen untuk memprosesnya lebih lanjut. Nah, karena konsumen itu biasanya membutuhkan produk atau material dengan ukuran tertentu agar dapat lebih mudah diproses sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya PT Nantiang ini kan membutuhkan batubara, memproduksi batubara untuk dipasarkan ke PLTU. Nah, PLTU itu membutuhkan batubara dengan ukuran yang kecil agar lebih mudah untuk diproses lebih lanjut. Seperti itu kira-kira. Kemudian rekomendasi merek dan supplier dari saya itu adalah merek crusher-nya itu adalah Metso. Kenapa saya merekomendasikan Metso? Karena di situ banyak pilihan modelnya dengan spesifikasi masing-masing. Nah, di sini saya merekomendasikan tipe C80. Nah, kenapa C80? Karena dari spesifikasi yang dapat kita lihat sekarang ini dengan daya 75 kW. Nah, daya tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak memakan biaya yang cukup besar untuk dayanya sendiri. Kemudian untuk kecepatan operasinya 350 putaran per menit, cukup cepat. Kemudian untuk beratnya juga lebih ringan daripada tipe lain, yaitu sekitar 7 ton. Kemudian untuk fit opening, lebar fit openingnya itu sekitar 800 dikali 550 mm. Nah, kemudian untuk minimum close side settingnya itu sesuai di sini 40 mm, karena dari literatur yang saya baca, PT Nantiang ini membutuhkan keluaran dari crusher dengan ukuran 50 mm untuk dipasarkan. Nah, artinya spesifikasi C80 ini memenuhi. Kemudian untuk maksimum close side settingnya itu sendiri adalah 175 mm. Nah, kemudian kapasitasnya itu sekitar 335 ton per jam. Nah, yang artinya ini juga memenuhi karena dari literatur sebelumnya itu PT Nantiang ini menggunakan Nordberg C-Series dengan kapasitas 135 ton per jam. Nah, kemudian untuk maksimum kapasitasnya itu adalah 514 ton per jam. Nah, kemudian artinya C80 ini memenuhi dan bisa digunakan di PT Nantiang sebagai rekomendasi dari saya. Metso sendiri diproduksi oleh Metso Autotech. Nah, di sini di samping ini adalah gambar dari jaw crusher Nordberg C-Series dengan model C80. Nah, di sini modelnya tidak jauh berbeda dengan model-model yang lain, hanya saja spesifikasi kapasitasnya saja yang berbeda, kemampuan dari masing-masing model itu saja yang berbeda, dan bentuknya secara garis besar itu masih sama. Adapun keunggulan dari jaw crusher merek Metso ini dengan tipe Nordberg C80 adalah mereka terpercaya sejak tahun 1975. Alat ini mudah untuk dioperasikan dan dirawat. Alat ini juga mudah untuk diinstal dan dipindahkan. Alat ini memiliki performa yang sangat baik dan sangat andal. Kemudian setelah kita mengetahui gambar dari model C80 tadi, kita juga penting untuk mengetahui apa saja bagian-bagian dari jaw crusher itu sendiri. Nah, dari gambar di samping ini kita dapat melihat bagian-bagian dengan keterangannya. Nah, di sini ada crushing chamber. Crushing chamber itu tempat batu bara tersebut dipecahkan. Kemudian ada sizing gap. Sizing gap itu ukuran dari discharge openingnya, di mana discharge itu adalah tempat batu yang telah dipecahkan itu keluar sebagai produk. Kemudian ada hydraulic rams, kemudian ada adjusting wedge untuk mengatur baut untuk mengatur lebar dari discharge opening. Kemudian ada moving jaw. Moving jaw ini adalah bagian yang bergerak. Kemudian ada flywheel, kemudian ada
eccentric rotation. Nah, eccentric rotation inilah yang membuat feed atau batu bara yang masuk itu pecah, karena bagian yang bergerak itu sendiri akan bagian rahang yang bergerak itu akan memecah batu bara itu sendiri menjadi ukuran yang telah diatur di bawah itu sebelumnya menggunakan adjusting wedge tadi. Jadi nanti keluar dari discharge openingnya sesuai dengan lebar tadi yang telah diatur. Nah, jadi nanti ukuran produk batu baranya tadi itu akan berukuran sesuai dengan yang diinginkan. Sekian vlog dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dari informasi yang saya berikan, mohon dimaafkan. Dan saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.